Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa sayang ibu. Halo guys, kita lanjutin lagi video yang tadi. Sekarang kita membuat list ADT mahasiswa. Jadi yang mahasiswa itu kita buat list ya, biar banyak mahasiswa yang bisa jadi mahasiswa loh. Udah deh, lanjut aja ya, langsung aja ya. Siap. Kita langsung aja ke Visual Studio Code. Kalau sebelumnya kan kita udah buat ini ya, full seperti ini. Nah, sekarang kita mau pisahkan yang fokus untuk library. Sekarang kita pisahkan untuk yang ini, yang dari dev main sampai sini. Ctrl X, jangan lupa di save. Lalu buatlah ini main mahasiswa.py, paste di sini. Lalu jangan lupa kasih import ya, from mahasiswa, import all atau import semuanya. Nah, ingat ada di dalam satu folder ya, di dalam folder ini Bu adt mahasiswa.py, ini adt main mahasiswa.py. Kita save dulu, kita coba run. Kalau udah bisa berarti oke. Sekarang ini kita hidden, kita membuat list of adt di sini. Pertama-tama ini kita mau menerapkan chroot ya. Chroot itu proses yang sering digunakan untuk belajar, yaitu create, read, update, delete. Pertama create. Oke, ini dikasih tahu jumlah, cari tahu dulu jumlah MHS sama dengan int input. Lalu pertanyaannya, masukkan banyak mahasiswa, seperti itu. Lalu kita ini MHS, kita membuat si list kosong ya ini. Oke, sampai sini oke ya. Lalu kita buat urutan. Urutan itu yang mau kita tampakkan ini for m in range jumlah MHS, jadi dari 0 sampai yang kita inputkan tadi. Pertama print, masukkan mahasiswa ke. Nah, kita memanggil urutan mulai dari 1 ya. Kalau kita nggak pakai urutan atau kita pakainya M, itu mulainya dari 0, maka dari itu kita butuh urutan seperti itu. Lalu urutan plus sama dengan 1 atau urutan sama dengan urutan plus 1. Setelah itu baru kita inputkan name sama dengan, kalau name kan itu string ya, jadi langsung aja input, masukkan name, lanjut nama, masukkan nama, lanjut nilai UTS. Nah, ini harus hati-hati, kita harus mengkonversinya dulu ke float dulu, karena defaultnya input itu string, nanti malah nggak bisa di otak-atik atau tidak bisa dilakukan operasi matematika. Masukkan nilai UTS, lanjut habis nilai UTS nilai UAS, masukkan nilai UAS, lalu nilai tugas, masukkan nilai tugas. Nah, inputnya sudah. Nah, lalu kita ini memanggil kelas MHS baru sama dengan mahasiswa. Inputannya apa aja? Name sebagai name, lalu nama, lalu NUTS nya nilai UTS, NUAS nya nilai UAS, lalu N tugasnya nilai tugas, seperti itu. Ini ya memang itu membuat objek ya.
membuat objek. Lanjut, mhs dot append. Append ini seperti push. Kalau push kita pakainya append seperti itu. Lalu print atau buat ngasih enter ya. Create-nya sudah nih. Setelah itu, setelah create sudah, kita keluar dari for. Lalu sekarang ke read. Nah, read-nya i sama dengan 1, print. Ini tuh kayak yang dulu itu loh, yang UAS-nya ibu. No. Lalu name, ini di copy aja deh tabnya. Lalu nama. Lalu langsung aja ya nilai akhir ya. Kalau mau ditambahin yang lain juga boleh banget, misal tambahin dengan lengkap nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir juga boleh banget. Tapi untuk sekarang biar menyingkat waktu itu saja. Lalu print, ini untuk batasnya. Setelah itu for m in mhs. Lanjut print. Nah, printnya ini kita copy aja, tapi nanonya ini kita ganti dengan seperti ini, kurung kurawal, karena kita mau pakai dot format ya. Name, nama, dan nilai akhir. Kita pakai dot format. Yang pertama itu i, yang kedua itu m dot name, m dot nama, m dot nilai akhir pakai kurung seperti ini. Lalu i plus sama dengan 1 atau i sama dengan i plus 1 plus sama dengan 1 seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita mau manggil name itu kan gini ya, mahasiswa OMHS. Wait, ini nanti salah. Nah, gini aja. Nah, m.name itu sebenarnya MHS indeks ke i dot name. Ini juga MHS indeks ke i dot nama, tapi karena kita pakai for, berarti ininya itu m itu sudah mensimbolkan, nah m adalah m indeks ke i, jadi kita langsung aja m.name, m.nama, dan seterusnya. Kita coba ya. Oke, masukkan banyak mahasiswa, ibu mau 2. Misal NIM-nya 2, namanya 2, nilainya 2. Oh, 2. Oke, ini 1. Wow, something wrong in here. Line 41. Oke, terus ini line ke-36. Di sini. Coba kita teliti lagi. IC ininya kurang. Save. 2 name mahasiswa pertama 1, mahasiswa kedua 2. Oke deh, sudah ya, alhamdulillah. Ini Bu kasih tab lagi. Save, create sudah, read sudah. Sekarang update. Kita bikin update. Nah, sebelum
update, Ibu mau nanya dulu, apakah ingin mengupdate nilai tugas mahasiswa? Jadi ini Ibu fokuskan ke nilai tugasnya saja. Kalau iya maka nanti ketik Y, kalau enggak maka ketik N, seperti itu. Maka setelah itu kita kasih if pil sama dengan Y kecil or pil sama dengan Y besar, maka jadi ini beneran ya, mau ya. Sekarang pilihan update, jadi bener dia mau ngupdate, kita int input. Terus mahasiswa dengan nomor urut berapa, seperti itu. Lalu nilai tugas baru, float input. Berapa nilai tugas baru? Lalu baru kita masukkan MHS dengan indeks ke pil U min 1, karena kalau misal Ibu mahasiswa yang kedua kan indeksnya 1 ya, karena mulai dari 0 baru 1, maka MHS dengan indeks pil U min 1 dot N tugas sama dengan nilai tugas baru. Nah, seperti itu. Lalu else, ini kalau dia nggak mau mengupdate, maka print aja data mahasiswa tidak berubah. Seperti itu. Lalu kita copy ini. Jadi kita keluarkan lagi setelah update, datanya kita keluarkan lagi. Save. Sekarang dicoba ya. Masukkan banyak mahasiswa 2, NIM-nya 123, namanya 123, nilainya 10 10 100. Mahasiswa kedua 222, namanya 222, nilai UTS-nya 100, OAS 100, tugas 100. Nah, seperti ini. 123 NIM 222. Apakah ingin mengupdate nilai tugas mahasiswa? Ya. Urutan ke 1, maka yang dengan NIM 123 ya. Berapa nilai tugas baru? Nilai tugas barunya 10. Nah, seperti ini. Jadi yang tadi nilai akhirnya 37,0, sekarang yang NIM 123 nilai akhirnya 10, karena memang nilainya 10 semuanya. Yeay, update sudah. Update check. Mahasiswa pintar check. Create check. Setelah update, sekarang kita ke delete. Sama, Ibu mau kasih pilihan seperti ini. Pil input. Apakah ingin menghapus data mahasiswa ya. Lalu pil hapus mahasiswa dengan nomor urut berapa. Kalau sudah, kita pakai del MHS dengan indeks pilh, jangan lupa min 1, seperti itu. Lalu else-nya juga perlu. Lalu kita juga perlu read. Nah, ini else-nya, data mahasiswa tidak berubah.
lalu di edit lagi. Coba ya. Masukkan banyak mahasiswa 2, NIM 111, nama 111, nilainya 10 semua. Lalu mahasiswa 222, namanya 222, nilainya 90 semua. Apakah ingin mengupdate? Tidak, no. Data mahasiswa tidak berubah, jadi masih ini ya 1 sama 2. Lalu apakah mau menghapus? Ya. Nomor urut berapa? Nomor urut ke 1. Nah, jadi tinggal yang NIM-nya 222 saja. Yes, delete, check. Setelah delete sudah, sekarang kita mau kasih cerut proses. Nah, ini proses atau proses analisa gitu ya. Analisa min max. Lanjut, kalau min itu starter pointnya berapa? Kalau min itu starter pointnya yang paling besar 100. Kalau max starter pointnya yang paling kecil atau 0. Lanjut deh, kita for m in MHS if nilai if m dot nilai akhir kurang dari min, maka min sama dengan min sama dengan m dot nilai akhir. Jadi kalau udah ketemu yang paling kecil, lalu NIM-nya kita simpan dulu. Lalu nama sama dengan m dot nama. Kalau ini metode, kalau ini atribut. Lalu lagi yang ini untuk min-nya kurang dari 100, tapi kalau max-nya if nilai akhir lebih besar dari max, maka max sama dengan m nilai akhir. Nah, ini ibu kasih keterangan aja karena dipakai dua-duanya, min max nama min, seperti itu. Sudah, coding loopingnya sudah, lalu kita tulis hasilnya. Mahasiswa dengan IPK terendah adalah dengan perolehan IPK, lalu dot format. Yang pertama itu nama ya, berarti nama min, lalu min. Next, untuk yang copy IPK dengan mahasiswa dengan IPK tertinggi adalah dengan perolehan IPK. Oh, ini guys, twing, pantesan kok nggak biru, twing. Terus ini nama max, ini max, save. Seperti itu. Mari kita run. Masukkan banyak mahasiswa 3, NIM-nya 111, namanya Dilan, nilai UTS-nya Dilan 100 semua. Terus 222 itu Milea, tadi 80 100, ketiga Anissa wes. NIM-nya 333 Anissa, nilainya 70 80 100. Nah, ini sudah ya, Dilan 100 86 25. Terus apakah mau mengupdate nilai tugas? Ya. Misal ibu mau mengupdate nilai tugasnya Anissa jadi 100 dengan urutan berapa? Ketiga. Nilai tugas yang baru 100.
Iya nggak ngaruh kali, Anissa kan udah sama-sama 100. Lupa deh kalau Anissa tugasnya ada 100. Lanjut deh, apakah ingin menghapus data mahasiswa? Ya, aku mau menghapus nilai ya, karena ibu maunya sama Dilan aja. Nomor urut berapa? Nomor urut 2. Okay. Something wrong in here. Nama Max is not divine. Oh iya, ini nama Max is not divine. Save HD. Lagi ya, 3 nim 1 Dilan 100 222 Milea 70 80 90 333 Anissa berapa tadi? 50 80 70. Nah, sudah. Lalu ingin mengupdate ya, Anissa nilai tugas barunya 100. Nah, dari 66,5 jadi 75,5 karena sudah ada nilai tugasnya. Lalu apakah ingin menghapus? Ya, aku mau menghapus nilai ya. Yes, jadi tinggal Dilan sama Anissa aja. Lalu IPK terendah Anissa 75. Oh, ini oke, harusnya ini itu ya, IPK ya guys. Oh, nilai akhir. Oh, baiklah. Jadi ini narasinya bukan IPK terendah tapi nilai akhir. Nilai akhir terendah adalah dengan perolehan, ini enggak usah. Nilai akhir tertinggi adalah dengan perolehan. Nah, seperti itu. Sudah deh. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai list of ADT mahasiswa. Semoga bermanfaat ya, dan ini video ini sebagai contoh minimal UAS kalian seperti itu. Jadi kalau buat UAS praktek, buat project seperti ini, minimal seperti ini, oke? Yang penting itu list sama ADT, seperti itu. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.